So ya, hi people, kembali lagi dengan saya di channel saya ini. Jadi pada sore hari ini kita kembali lagi ngabuburit ya. Masih di kota Bengkulu ya teman-teman. Dan hari ini hari ke-16 Ramadan 1444 Hijriah ya. Bertepatan dengan tanggal 7 April tahun 2023 teman-teman. Oke, mungkin kali ini kita masih sama seperti sebelumnya dulu ya. Kita keliling-keliling lagi menyusuri kota Bengkulu ini. Ya memang sih kalau mau ditelusuri semuanya mungkin perlu waktu yang lama ya teman-teman. Mungkin memerlukan waktu berhari-hari. Tidak cukup untuk saya menyusuri satu kota Bengkulu ini hanya dalam waktu satu hari ya. Bisa sih bisa, tapi ya kayaknya nggak bakalan ke-record gitu teman-teman. Jadi ya mungkin per episode itu kita ambil spot-spot tertentu aja gitu ya. Misalnya untuk episode sebelumnya itu ada beberapa tempat yang kita lewati gitu. Kemudian di episode lainnya lagi kita akan mengunjungi tempat-tempat yang lain gitu, yang belum kita sempat kunjungi itu ya teman-teman. Nah ini kemarin kita sudah lewat sini, tapi pulangnya ya. Dan ini kita baru mau berangkat. Kita lewat jalan, ya saya lupa nama jalannya ini teman-teman. Intinya jalan ini jalan pintas kalau saya dari tempat tinggal saya itu kalau mau ke pantai Pasir Putih. Ini jalan yang cepat lewat sini gitu teman-teman. Kita sudah sampai, langsung sampai ya. Jadi kalau saya lihat, saya perhatikan di Google Map itu tidak sampai 3 km untuk jaraknya teman-teman, dari tempat tinggal saya ke sini, Pasir Putih ini. Ini masih seperti biasanya ya, kita mereview sedikit bagaimana kondisi jalanan di kota Bengkulu ini. Yang mana ini sudah puasa ke-16, artinya sudah memasuki pertengahan. Sudah jalan setengah bulan ya kita di bulan puasa Ramadan tahun 2023 ini. Dan apakah masyarakat atau warga di sini masih tetap sama jumlahnya pada saat sore hari gitu yang keluar, baik itu ngabuburit ataupun mencari takjil, minuman, makanan untuk buka puasa ya. Apa mungkin kita perlu singgah ya teman-teman? Kita lihat kondisi pantai atau enggak ya? Oke, kalau kalian setuju misalnya untuk saya, misalnya saya kan keliling-keliling seperti ini itu. Nah kalau kalian setuju untuk saya berhenti dan merekam beberapa spot wisata atau ya tempat-tempat tertentu seperti itu, silakan tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang punya ide, bisa tolong turun dari motor dan lihat rekam pantai gitu, mungkin ya, nggak tahu lah. Oke, dan saya dari tadi teman-teman masih sama seperti kemarin ya. Orang-orang nggak semuanya, tapi sebagian besar itu memperhatikan saya. Jadi banyak gitu, ada yang nyalip saya dari kanan kan, terus dia kayak lihat-lihat gitu teman-teman. Mungkin karena lihat ada kamera ini ya, mungkin dia merasa oh masuk konten gitu ya, nggak tahu lah ya. Ya intinya ya agak risih juga sebenarnya kalau diperhatikan seperti itu terus ya teman-teman. Karena memang jarang gitu ya di sini, di kota Bengkulu ini ada orang yang pakai motor riding terus sambil merekam gitu. Entah itu ditaruh di atas helm kameranya, atau mungkin ya kayak saya ya, saya taruh di chest strap dada, strap dada ya. Ya mungkin juga ini kekurangannya kalau memakai strap dada ini teman-teman, untuk apa ya, mobilitasnya gitu, pergerakannya itu tidak bisa terlalu leluasa ya, dibandingkan kalau kita menggunakan holder yang ditaruh di helm. Karena kalau di helm itu kan kita bisa menggerakkan kepala ke kiri
ke kanan dan kameranya ikut bergerak gitu kan. Nah kalau yang ini, kalau kita taruh di chest strap dada ini, dia statis di dada saja teman-teman. Jadi ya nggak bisa kalau misalnya saya lihat ada pesawat kayak video sebelumnya itu kepala saya sudah mendongak, tapi karena kameranya di dada ya nggak kelihatan juga pesawatnya teman-teman. Ya gitulah ya. Tapi keuntungannya kalau saya perhatikan untuk apa ya, viewing angle-nya, ya sudut pengambilan view-nya itu pas menurut saya ini. Karena ya kita kan kalau konten motovlog itu, kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau bisa melihat seperti apa kondisi, ada kayak jalan gitu kan. Ya memang sih di helm nampak juga jalan, maksudnya gitu, ada stang motor gitu ya teman-teman. Terus kayak tempatnya itu loh, ya pas aja gitu. Ya mungkin jauh lebih pas lagi kalau memang kita punya dua action kamera, tapi karena saya belum ada ya teman-teman, budgetnya juga terbatas, yang ada cuma satu action kamera, dan ini pun saya sangat bersyukur sekali karena memiliki action kamera ini. Ini kita berada di belakang BIM ya teman-teman, atau Bengkulu Indah Mall. Sekarang namanya berubah jadi Bencolen Mall, BENCOOLEN, Bencolen Mall ya. Dan makin lama ini BIM ini makin besar ya, makin banyak ditambah, ada bangunan-bangunan baru, Mako, ada Jeko. Ya mungkin kapan-kapan lah ya saya kesana lagi. Udah lama juga nggak sana teman-teman, mungkin udah sekitar 3 bulanan. Terakhir kalau nggak salah itu awal tahun 2023 kemarin ya, belum sebanyak itu. Maksudnya bangunan yang barunya itu baru ditambah gitu teman-teman, baru ditambah dan belum diisi. Ada sih beberapa yang udah ngisinya, tapi belum secara menyeluruh. Itu tadi saya lihat kayaknya udah jauh lebih banyak ya dibanding sebelumnya. Oke, saya mohon maaf juga teman-teman kalau misalnya dalam saya menyampaikan ini, beberapa kalimat-kalimat saya gitu ada yang kurang jelas, atau mungkin penyampaian saya agak terbata-bata ya, karena saya juga masih belajar untuk public speaking, belajar juga untuk menyusun kata-kata, menyusun kalimat ya secara cepat dan akurat di dalam pikiran saya. Itu mungkin yang menjadi challenge bagi semua orang ya, bagi kita semua. Memang sih awal-awalnya kita itu kalau bicara awalnya mungkin agak belepotan teman-teman. Atau mungkin ada juga orang yang terlalu percaya diri, kelewat percaya diri, tapi karena dia tidak menguasai penuh, maksudnya belum menguasai penuh kosakata yang ada gitu, jadi kalimatnya itu apa ya, nggak begitu pas, penggunaan katanya tidak terlalu bisa dimengerti gitu teman-teman. Iya, saya juga sih kadang-kadang seperti itu. Saya kadang untuk berpikir itu lama karena mencari kata apa ya yang pas gitu. Karena kita berpikir itu ya teman-teman, polanya sama kayak kalau kita membaca Al-Quran ya, kalau saya pelajari gitu. Kalau kita mau menyuarakan sesuatu, berbicara gitu ya, menyampaikan, apalagi kita mau menyampaikan ide, apa yang mau kita sampaikan itu sudah terstruktur. Jadi misalnya kita mau menyampaikan poinnya ada A, B, C, D, E gitu kan, berurutan. Ada A, B, C, D, E, ada 5 kata, atau katakanlah ada 10 kata gitu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, pada saat kita menyebutkan kata yang pertama, kedua, dan ketiga gitu, nah otak kita sudah harus merespon kata apa ya yang selanjutnya gitu. Jadi kita nggak bisa kayak mikirkan dulu gitu, terus baru kita sebutkan, terus kita baru mikirkan lagi apa kata untuk selanjutnya, seperti itu. Kalau gitu ya akan lama untuk penyampaiannya nanti. Setahu saya ya seperti itu dari yang saya pelajari. Jadi kita di kata yang ketiga, mulut kita mengucapkan kata yang ketiga,
tapi otak kita sudah mencari kata apa yang keempat, yang kelima, bahkan yang keenam gitu. Supaya nanti tinggal kita sebutkan saja gitu teman-teman. Ya saya sharing aja mungkin. Saya sekedar sharing aja, nggak bermaksud mengajari atau gimana ya. Ini kita sedang berada di Pantai Berkas teman-teman. Dan wah, jalanan ini luar biasa ramai sekali ya. Nggak tahu, ini kayaknya antusias warga masyarakat di Kota Bengkulu ini sangat besar ya. Udah hari ke-16 tapi masih rame gitu. Nggak tahu ya kalau hari pertama, kedua, ketiga mungkin jauh lebih rame lagi dari ini ya. Karena ini saja menurut saya udah termasuk rame kategorinya ya. Ya, dan di sini spot wisata ya, wisata kuliner juga ya. Jadi kalau kita mau makan makanan pantai gitu, maksudnya makanan seafood ya, ada banyak di sini. Ada udang goreng, udang apa itu namanya, udang tepung crispy itu. Terus juga ya yang paling banyak di sini seblak ya teman-teman. Ini semuanya di sebelah kiri ini seblak berjejer teman-teman. Nah ini yang di depan ini semuanya seblak rata-rata ya. Dan ini biasanya habis berbuka mereka buka, dan orang-orang yang membeli di sini padatnya bukan main. Apalagi kalau hari-hari biasa ya, biasanya sore hari seperti ini sudah ramai di sini. Ini karena bulan puasa, jadi ya orang yang membelinya sore hari nggak begitu banyak ya. Bahkan masih ada yang tutup juga. Kembali kita memasuki jalanan yang cukup padat lagi di sini teman-teman. Nanti kita akan lihat, kita lewat di Benteng Marlboro ya. Ya seperti inilah kira-kira untuk kondisi jalanan di sore hari ini, Jumat 7 April 2023, hari ke-16 Ramadan 1444 Hijriah. Oh ya, kalau teman-teman bertanya lagi, ini saya masih merekamnya menggunakan Akaso V50X ya, seperti biasa. Dan kali ini saya mengaktifkan fitur AIS, karena sebelumnya di video saya yang sebelumnya itu saya tidak mengaktifkan fitur AIS-nya teman-teman. Memang dari kualitas gambar kalau saya lihat dia lebih tajam dan jernih. Dan nggak tahu lah ya kenapa. Kalau kita aktifkan AIS, ya nanti saya lihat juga teman-teman. Mana tahu hasilnya masih tetap tajam. Tapi sepengalaman saya, kelemahan dari Akaso V50X yang new version 2023 ini, nggak tahu saya kalau yang versi sebelumnya, tapi kalau yang versi ini itu pada saat kita mengaktifkan AIS, apalagi di resolusi berapapun dengan frame rate 60 fps ya. Kalau kita menggunakan frame per secondnya itu 60, jadi agak gimana ya, kalau kita melihat tekstur daun di videonya itu, dia agak kayak kurang tajam gitu teman-teman. Kayak sharpeningnya itu hilang gitu. Kayak nggak ada apa ya, bentuknya lagi gitu daun. Masih ada sih bentuknya maksudnya, tapi ya udah mulai agak kartun, kayak kartun gitu teman-teman. Saya nggak tahu nyebutnya itu apa. Tapi pada saat kita misalnya matikan AIS dan distortion calibration, nah ini yang penting juga. Distortion calibrationnya itu kita hidupkan. Jadi untuk lensa super wide-nya itu dia kan harusnya agak cembung ya gitu ya. Nah dia cembungnya itu hilang. Jadi dia kembali datar gitu teman-teman. Nah ini untuk Benteng Marlboro ya. Itu bisa dilihat di sana teman-teman. Benteng Marlboro. Oke. Nah jadi begitu teman-teman, kelemahan dari Akaso V50X ini ya. Mungkin karena sesuai dengan harga ya. Setahu saya budget action kamera paling murah dari Akaso ini adalah seri V50X ini ya. Nggak ada lagi yang lebih murah. Karena kalau saya lihat di versi yang lebih bagus, Brave 7, kemudian Brave 8 ya tentunya,
Ya kualitasnya jauh melampaui Akaso V50X ini. Ya dia bagus sebenarnya Akaso ini, yang seri V50X ini, kalau kita bisa mendapatkan setting yang pas gitu. Ini kita ketemu lagi ya orang yang mau berbelok tapi dia baru sen kanan lagi gitu. Bagus sekali memang. Ya ini kita kembali ke jalan yang tadi ya teman-teman, tapi nanti kita akan belok kiri. Jadi ya kalau teman-teman mau skip nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih mau mendengarkan beberapa cerita saya, ada beberapa penjelasan saya juga mengenai action cam ini, ya silahkan ditonton dan disimak ya teman-teman. Oke. Come on, jalan. Wey, ini udah hijau lampunya, nanti kena senggol pula. Kita mulai mempercepat kecepatan nggak teman-teman? Karena ini udah mau maghrib. Ya masih agak lama sih, sekitar 15 sampai 19 menitan lagi. Tapi tempat tinggal saya itu cukup jauh, jadi ya mungkin kita agak mengejar waktu sedikit ya teman-teman. Nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman melihat saya agak menyalip-nyalip di sini. Karena ini saya ya masih mendekati kilometer 0 Bengkulu. Masjid Jami tadi di KM 0 ya. Dan kita mau ke KM 6,5 teman-teman. Jadi ada Jadi ada 6,5 km lagi, 6,5 km lagi ya. Yosh, di sini banyak juga kendaraan-kendaraan yang berhenti di pinggir kiri ini ya. Padang Jati, wilayah Padang Jati. Dan ini simpang skip. Skip itu artinya lewati kan. Jadi apa maksudnya itu? Kita harus melewati langsung gitu lampu merah di sini. Enggak lah ya. Dulu saya mengiranya simpang skip itu tulisannya benar-benar SKIP ya teman-teman. Skip dalam bahasa Inggris itu. Tapi ternyata itu ada dibuat tulisan di sebelah kiri. Kalau teman-teman lihat yang warna merah dan putih itu. Kalau kita lihat dari arah sebelah kanan atau dari berlawanan dari depan, kelihatan tulisannya simpang skip. Jadi ada E-nya. SEKIP. Skip ya. Kayak gitu. Baru tahu saya teman-teman. Oke, gas. Wah, sulit. Apa saya kelamaan tadi di pantai ya? Oke, teman-teman, untuk lalu lintas di sini sudah cukup lancar. Kita bisa agak ngebut sedikit karena mau mengejar waktu. Ini sudah jam 6 lewat 3 menit dan saya masih belum mendapatkan takjil, makanan minuman. Ya kalau terdesak, mungkin sama seperti yang saya bilang di video sebelumnya ya. Kita beli di Indomaret saja teman-teman. Kalau memang misalnya waktunya sudah nggak cukup lagi dan orang yang jualan makanan dan minuman ini sudah banyak yang habis atau mungkin sudah tutup, ya mau tak mau ya kita berhenti di Alfamart, Indomaret, apapun itu. Saya selama bulan puasa ini kalau sedang berada di Bengkulu ya teman-teman, di kota Bengkulu ini, itu saya cukup sering kalau buka puasa hanya dengan minuman gitu. Ya kalau enggak air putih, es teh, es tebu, kemudian es kelapa muda, tanpa makanan. Ya bisa-bisa aja sih. Maksudnya asalkan minumnya itu agak banyak ya. Jadi misalnya nih kita minum air putih, terus ada es kelapa muda. Ya saya cukup dengan minum 2 itu aja teman-teman, untuk mengganjal perut
dalam kurun waktu setengah jam. Baru nanti habis sholat maghrib saya mencari makanan. Ya biasanya kalau udah kayak gitu cari makanan, ya makan besar langsung ya. Makan nasi, kalau nggak sate, kayak gitu. Ya nggak tahu lah ya, saya itu teman-teman kalau misalnya membeli untuk makanan berbuka puasa agak gimana ya, agak males juga gitu teman-teman. Kalau misalnya mau nyari-nyari kayak kemarin kan saya mau nyari rujak tuh nggak ketemu-ketemu. Ya itu biasanya kalau saya udah putus asa, ya apa yang ada aja gitu. Dan apa yang ada itu biasanya tidak jauh-jauh dari gorengan. Tahu, bakwan, tempe. Ya beli 10.000 udah cukup, lumayan kenyang lah ya. Gitu teman-teman. Dan ini lampu merahnya panjang sekali. Baru tahu saya ternyata begini juga ya. What is this? Wah, terkejar nggak ya? Kita nggak dapet teman-teman. Ya kena 2 kali lampu merah. Aduh, ini nih yang menghambat. Ya ini untuk exposure value-nya agak saya tingkatkan sedikit karena udah sore ya teman-teman. Kita keliling dikit lagi. Ya maksudnya keliling sembari pulang ya gitu. Karena ini udah jam 6:11. Ya gimana lah ya. Kayaknya ya udahlah, beli minuman di warung aja ya teman-teman. Karena ya kayaknya tadi kejauhan kita keliling-kelilingnya. Ya tapi gitulah ya, nggak apa-apa lah. Sekali-kali ya teman-teman. Kayak gini, jangan sampai telat aja itu kita minum. Kalau udah azan nanti langsung makan. Kalau belum dapat makanan, minum aja dulu cukup. Ya singgah di warung dekat tempat tinggal saya kalau buka ya. Karena kalau mau ke Indomaret atau Alfamart juga kayaknya agak ribet juga ya, karena mau ke kasir dulu, bayar gitu, perlu waktu ya teman-teman. Dan nggak ada yang benar-benar dekat gitu. Jadi ya Alfamart atau Indomaretnya itu masih agak jauh dari sini teman-teman. So ya kita kembali di jalan ini. Ke kiri kita masuk ke jalan Cimanuk ya teman-teman. Kemarin itu di video sebelumnya, hari ke-15 itu saya lupa nama jalan ini. Padahal dekat tempat tinggal saya sendiri. Dekat dengan tempat tinggal saya, tapi saya lupa nama jalannya itu apa. Semoga lah ada ya warung yang buka. Warung tempat saya biasa berbelanja gitu. Udah lewat 13 ini. Dan masih aja dapat di perjalanan ini yang agak menghambat. Tuh, ini mau ke kanan juga. Ya nggak apa-apa lah ya. Ini saya juga sudah cukup lumayan capek ngomong dari tadi ya teman-teman. Dan kita cari minuman dulu ya. Apakah buka warungnya? Ya tutup teman-teman. Tutup ya. Di sebelah kanan ini gimana ya? Ah itu ada. Wah rame banget tapi nggak bisa dong. Ya terpaksa kita ke Jalan Mahakam dulu teman-teman. Saya akan mencari es tebu yang ada di sana. Oke, kita skip dulu ya videonya. Oke ya teman-teman, karena ini udah mulai gelap dan udah mau maghrib juga ya. Sebentar lagi orang mau azan maghrib. Mungkin sekitar 2 menitan lagi ya teman-teman, karena ini sudah lewat 16. Dan saya mau ke Indomaret saja ya. Saya beli minuman di sana. Nggak apa-apa lah, agak telat dikit, mungkin semenit atau 2 menit nanti. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Yo.